Kita lanjut ke soal nomor 6. Aduh, Jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil kali dari A dikali B adalah. Nah, gimana cara mengerjakan soal ini? udah. Nah, di sini kita punya suatu persamaan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 6 pangkat 3. Kita tulis dulu aja. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6 pangkat 3. A kuadrat min B kuadrat ini merupakan bentuk kuadrat pengurangan yang bisa kita faktorkan. Ya, ini merupakan bentuk pengurangan dari bilangan kuadrat yang bisa kita faktorkan menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Seperti itu. Kenapa kok bisa diubah seperti ini? Karena seperti ini. Alasannya adalah karena kita tulis di bawah aja ya. Karena A plus B dikali A min B itu cara mengalikannya seperti ini. A dikali A itu A kuadrat. Ditambah A dikali min B itu min AB. Dikali ditambah B dikali A yaitu A dikali B. Lalu B dikali min B yaitu min B kuadrat. B dikali min B. Nah, min AB ditambah AB itu hilang sama dengan 0. Tinggal A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Jadi yang awalnya tadi berupa A kuadrat min B kuadrat, saya ubah menjadi bentuk yang seperti ini. A plus B dikali A min B. Nah, dari sini Udah. kemudian 6 pangkat 3 itu berapa? Kan 6 dikali 6 dikali 6. Berapa itu? Apa? 6 pangkat 3 itu berapa? Kan 6 kali 6 dikali 6. Berapa itu hasilnya? Gak kedengeran apa tadi? Halo? Jadi, tadi nggak kedengeran 6. dikit apa? 6. Di sini kan 6 pangkat 3. Oh, Berarti 6 dikali 6 dikali 6. Itu berapa? nah, bentar. 216. 216. Nah, oke. Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah kita ingin mencari yang bukan hasil dari A kali B. Berarti kan kita harus cari tahu dulu nih kemungkinan nilai dari A dan B-nya itu berapa. Gimana cara mencarinya? Langkah-langkahnya itu adalah persamaan ini A plus B itu dianggap sebagai satu bilangan, A min B dianggap sebagai satu bilangan yang lain. Ya, berarti ada dua buah bilangan nih di sini. A plus B itu satu bilangan, A min B satu bilangan yang lain. Otomatis dari sini nanti akan ada dua perkalian bilangan. Ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua. Dan kedua bilangan ini ketika dikalikan hasilnya harus 216. Bilangan yang pertama adalah 108 dikali dengan 2. Kenapa 108 dikali dengan 2? Karena hasil perkaliannya adalah 216. Jadi 108 itu mewakili bilangan yang pertama tadi yaitu A plus B. Dan 2 itu mewakili bilangan yang kedua tadi yaitu A min B. Nah, berarti sekarang A plus B itu sama dengan 108 dan A min B sama dengan 2. Dari sini kita lakukan metode eliminasi untuk mencari nilai A dan nilai B-nya.
Jadi tinggal kita kurangi aja. Tinggal kita kurangi aja. A dikurangi A itu adalah Dua. berapa A kurangi A? 0 ya. Nol. Kemudian B dikurang Mhm. min B itu berapa? B dikurang min B. Berarti kan B ditambah B. Dua. Eh, 2B ya. Sama dengan 108 dikurang 2. Yaitu 106. Nah, dari sini kita punya ternyata 2B itu sama dengan 106. Jadi B-nya adalah 106 dibagi 2. Yaitu B sama lima. dengan 53. 53. Kemudian nilai B sama dengan 53 ini kita masukin ke salah satu persamaannya. Kita masukin aja ke persamaan yang kedua ini. B di sini kita ganti dengan 53. Berarti menjadi A dikurang B, yaitu 53 sama dengan 2. Sehingga A-nya sama dengan 2 ditambah 53, A-nya sama dengan 55. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai A dan B. Yang diminta adalah hasil perkaliannya A dikali dengan B. Maka A dikali dengan B itu sama dengan 55 dikali 53. Ini tuh hasilnya adalah 2915 yang D. Perhatikan pertanyaannya ya. Berikut ini yang bukan. Berarti ini itu jawaban yang salah, Arya. 2915 itu adalah jawaban yang salah. Karena yang diminta Mhm. itu yang bukan hasil dari A dikali B. Sedangkan tadi kita menemukan bahwa A dikali B itu adalah 2915. Berarti ini bukan hasil yang tepat. Nah, berarti kita cari kemungkinan yang kedua. Suara saya terdengar ya? Ya. Tadi itu kemungkinan yang pertama adalah kita cari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan itu adalah 216. Bilangannya adalah 108, bilangan yang pertama, bilangan yang kedua adalah 2. Karena ketika kita kalikan hasilnya adalah 216. Kemudian kita cari nih bilangan kedua yang kalau kita kalikan dua bilangan itu juga menghasilkan 216. Kita tulis di bawah di sini. Terus. Berapakah bilangan itu? Yaitu 36 dan 6. Kenapa 36 dan 6? Karena dua bilangan ini kalau kita kalikan itu 216. Jadi ini mewakili bilangan yang pertama tadi, yaitu A plus B. Dan ini mewakili bilangan yang kedua, yaitu A min B. Dari sini berarti A plus B-nya sama dengan 36, A min B-nya sama dengan 6. Paham ya sampai sini ya? Ya. Nah, dari sini kita tinggal kurangi aja kedua persamaan ini. A dikurang dengan A, itu jelas 0. B dikurang dengan min B, berarti plus 2B. Sama dengan 36 dikurang 6, berapa itu? Hah? 36 dikurang 6 itu adalah Empat dua. 30. Nah, dari sini berarti B-nya berapa? B-nya berarti 30 dibagi dengan 2 ya. Yaitu B-nya sama dengan 15. Sekarang kita memperoleh nilai B-nya sama dengan 15. Tinggal mencari nilai dari A. Gimana cara mencari nilai A-nya? Berarti kita masukin aja ke persamaan yang ini ya. Terus. A min B. B-nya kita ganti dengan 15. Berarti A min 15 sama dengan 6. Sehingga A-nya sama dengan 6 ditambah 15. Yaitu A sama dengan 21.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua buah bilangan. Tinggal kita kalikan saja. A dikali B berarti 21 dikali 15. Berapa itu hasilnya? Berapa itu harinya? Eh, 21 Bentar, kali 15. bentar. Oke, saya tunggu. 315. Ya, 315. Jadi, 315 ini bukan hasil yang diminta. Ya, berarti jawabannya itu antara A atau B. Berarti dari sini kita cari kemungkinan yang lain, yaitu kemungkinan yang nomor 3. Kita punya di sini adalah 18 dikali dengan 12. Kenapa? Karena hasilnya adalah 216. Di mana di sini 18 itu mewakili bilangan pertama yaitu A plus B, 12 mewakili bilangan yang kedua tadi. Ini bilangan yang pertama, 12 mewakili bilangan yang kedua, yang ini, yaitu A min Nggak B. jadi sebenarnya sebenarnya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh A plus Hmm. B-nya sama dengan 18 dan A min B-nya sama dengan 12. Kita mendapatkan dua buah persamaan, tinggal kita kurangi saja. Sehingga menjadi A dikurang A itu 0, B dikurang min B itu 2B, sama dengan 18 dikurang 12. Berapa itu? 6 ya. Nah, Nah, ya. 6. Hmm. Sehingga tinggal 2B sama dengan 6. Atau B-nya sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Jadi kita mendapatkan nilai B-nya sama dengan 3. Lalu kita Oke. lakukan substitusi atau kita masukin ke Banyak kali. persamaan yang ini. Udah jadi. Nah, kita masukin ke persamaan ini. Nanti kita ganti B di sini dengan 3. Sehingga A min 3 sama dengan 12. A-nya sama dengan 12 ditambah 3, yaitu A sama dengan 15. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A Sama dan aja sih. B-nya. Sama. Maka A dikali B itu berarti 15 dikali 3, yaitu 45. Jadi 45 itu bukan jawaban yang tepat. Ya Sehingga tinggal jawaban selesai. sehingga tinggal 135. Ya, caranya emang begitu Hmm. ya, ya. Emang cukup panjang caranya. Karena kita harus mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu harus menghasilkan 216. Kurang lebih seperti itu ya, cara untuk nomor 6. Apakah ada pertanyaan? Udah. Bisa dilanjut? Tinggal. Lanjut ya. Atau mau mencatat dulu? Nggak usah lah. Gak usah ya. Nanti saya Ya share ini juga deh. videonya kok. Yang kepanjangan kayak ini kepanjangan kalau buat Ya, mencatat sekarang. yes. Makan waktu lama ntar. Oke, kita langsung aja ke soal berikutnya nomor 7. Di sini ada tiga bilangan X, Y, dan Z merupakan tiga bilangan kelipatan N berurutan. Contohnya 6, 8, 10. Ini kan kelipatan 2 yang berurutan ya. Merupakan bilangan kelipatan 2 yang berurutan. Jumlah tiga bilangan tersebut adalah 27. Dan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Maka selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah yang A itu 2, B itu 4, C 6, D 8. Kira-kira gimana cara mengerjakan soal yang seperti ini? Oke. Hmm. Gimana kira-kira caranya mengerjakan soal yang seperti ini? Jadi nggak kadang aku kayak itu kayak dan masih kayak ngotot gitu. Kenapa? Suaranya kayak ada itu Suaraku agak putus. agak putus agak Sekarang masih putus nggak? udah kurang udah ngomong kurang.
Jadi tadi Udah enggak ya? Udah jelas ya sekarang ya? belajaran ya gitu. Oke. Nih, di sini ada tiga buah bilangan X, Y, Z. Di mana ketiga bilangan ini merupakan tiga bilangan kelipatan yang berurutan. Contohnya di sini ada 6, 8, dan 10 yang merupakan bilangan kelipatan 2 yang berurutan. Nah, di mana nanti tiga bilangan tersebut itu jumlahannya harus sama dengan 27. Dan perkalian bilangan terkecil dan terbesar itu harus sama dengan 72. Maka berapa selisih dari bilangan terbesar dan terkecilnya? Oke, ini paling gampang itu kita cocok logi aja ya. Menggunakan metode namanya cocok logi aja. Kita cari aja tiga buah bilangan kelipatan berurutan yang jumlahnya itu 27. Kira-kira berapa aja sih? Misal, saya punya bilangan 8, 10, 12. Ini Ya. bilangan kelipatan 2 yang berurutan. Apakah ini 27? Tidak ya. Ini bukan 27. Coba bilangan yang lain. Misalkan berapa ya? 6. 6, 9, 12. Ini kan kelipatan 3 yang berurutan. Apakah jumlahnya 27? 6 tambah 9, 15. 15 tambah 12, 27. Benar, benar ya? 6 tambah 9 tambah 12 itu sama dengan 27. Berarti ini terpenuhi di sini. Lalu perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya harus sama dengan 72. Bilangan yang terkecil di sini adalah 6, yang terbesar adalah 12. Apakah 6 dikali 12 sama dengan 72? Jawabannya iya ya. Ya. Jawabannya benar. Otomatis tiga bilangan tersebut adalah ini. 6, 9, dan 12. Ini merupakan tiga bilangan kelipatan tiga yang berurutan dari terkecil ke terbesar. Kemudian yang diminta oleh soal itu adalah selisih. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah gampang, 12 dikurang dengan 6, yaitu sama dengan 6. Jawabannya adalah yang C. Gitu doang ya. Jadi hanya mencari tiga bilangan berurutan yang hasilnya jumlahannya itu 27 dan hasil kalinya bilangan terbesar dan terkecil harus 72. Kemudian tinggal kita cari aja selisih dari bilangan yang terbesar dengan terkecil. 12 dikurang 6 hasilnya adalah 6. Kira-kira gitu ya Alia ya untuk soal nomor 7. Cukup gampang ini. Gimana, apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, Oke, nomor 7 ini termasuk yang cukup mudah soalnya, tidak ribet. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini mengenai bilangan ya, masih mengenai bilangan atau aljabar. Diketahui tiga orang sahabat, yaitu Ani, Budi, dan Kori. Di antara ketiganya, Ani itu yang paling muda, Kori yang paling tua. Usia Ani dan Budi selisihnya adalah 1 tahun, sedangkan usia Budi dan Kori itu 2 tahun. 4 tahun kemudian, jumlah usia mereka 76 tahun. Jumlah usia Ani dan Kori saat ini adalah apakah yang A 41 tahun, B 42 tahun, C 43 tahun, D 45 tahun. Kira-kira yang mana nih? Cara ngerjainnya gimana menurut kamu? apa? Cara ngerjainnya menurut kamu gimana? Menggunakan cara gimana? Yang Jadi, gitu. jadi di sini itu Jadi katanya tiga orang gitu. ada tiga orang, Ani, Budi, dan Kori. Ini kita Iya. misalkan aja ya, paling gampang itu kita misalkan dengan variabel. Ani itu A, B, sebagai C, A, Budi B, itu B, C. Kori itu C. Ini Di antara ketiganya, paling Ani muda paling muda, dan Kori paling tua usia Ani Kori dan paling tua. Budi.
Berarti kita Berselisih urutkan 1 tahun. A, B, C. A itu paling muda, B itu yang tengah-tengah, C itu yang paling tua, Kori Karena kan paling Budi tua, umur gitu ya. lebih 2 tahun. Nah, ini gimana nih? Usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun. Hmm. Otomatis, karena Budi yang lebih tua, berarti Budi dikurang Ani itu sama dengan 1 tahun. Iya nggak? Ya, Iya nggak? Persamaan matematikanya benar kayak gini kan? Usia ya. Ani dan Budi selisih 1 tahun. Karena Budi yang lebih tua, maka Budi dikurang Ani sama dengan 1. Atau B dikurang A sama dengan 1. Gini ya. Oke. Kemudian, usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. Karena Kori yang lebih tua, maka Kori dikurang Budi itu sama dengan 2 tahun. Atau kita ganti menjadi C min B sama dengan 2. Seperti ini. Nah, dari sini itu bisa kita ubah lagi nih persamaannya. B itu usia Budi ternyata usia Ani ditambah dengan 1. Ini kan min A nih. Min A pindah ke ruas kanan jadi positif A. Jadi A ditambah dengan 1. Yang ini C min B berarti C-nya atau usia korinya sama dengan min B. Pindah ke ruas kanan jadi B. B ditambah dengan 2. Sedangkan B-nya sendiri itu adalah A ditambah 1. Jadi B di sini kita ganti dengan A ditambah 1. Ditambah lagi dengan 2. Sehingga C-nya menjadi A ditambah 3. Jadi sekarang kita punya usia Budi itu sama dengan usia Ani ditambah 1 tahun. Usia Kori itu adalah usia Ani ditambah 3 tahun. Sekarang adalah 4 tahun kemudian jumlah usia mereka 76 tahun. Berarti Ya, oke. usia Ani ditambah 4 ditambah usia Budi ditambah 4 tahun ditambah usia Kori ditambah 4 tahun sama dengan 76. Atau Ani itu kan A ditambah 4 ditambah Budi itu B ditambah 4 ditambah Kori itu C ditambah 4 sama dengan 76. Ini ada 4, 4, 4. 4 tambah 4 tambah 4 itu 16. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah 16 sama dengan 76. Kemudian perhatikan, ini A itu usia Ani, B itu usia Budi. Usia Budi di sini kita ganti dengan yang ini, A plus Oke. 1. Lalu C ini usia Kori, kita ganti dengan yang di sini yaitu A plus 3 ditambah 16 sama dengan 76. Sekarang perhatikan, 1 ditambah 3 ditambah 16. Itu adalah 20. Di sini ada A ditambah A ditambah A. Berarti ada 3A ditambah 20 sama dengan 76. Sehingga 3A sama dengan 76 dikurang 20. Ya, sehingga 3A itu sama dengan berapa nih? 56. Begitu. Bener nggak ini kira-kira? Ya, Oh, ini ada yang ya. salah nih Arya. Sorry, ada yang salah. Ini bukan 16 ini. Ini kan 4 tambah 4 tambah 4 itu 12. Sehingga di sini itu 12. 12 tambah 3 tambah 1 itu 16. Jadi ini 16. Ini 76. Sehingga 76 dikurang 16 yaitu 60. Sehingga A-nya itu 60 dibagi dengan 3. A sama dengan 20.
Nah, sekarang kita ingin mencari yang ditanyakan tuh apa sih? Yang ditanyakan itu adalah jumlah usia Ani dan usia Kori. Ini artinya usia Ani itu sama dengan 20 tahun. Gimana cara mencari usia Kori? Gunakan aja persamaan yang ini. C sama dengan A plus 3. C itu kan usia Kori. Berarti C sama dengan A plus 3. A-nya berapa? A-nya adalah 20. Yang ini. Berarti 20 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi usia Kori sama dengan 23 tahun. Jumlah usia Ani dan Kori berarti 20 ditambah 23 sama dengan 43 tahun. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya, Arya ya. Oke, oke. Oke, apakah mau ditulis? Nggak usah, ini biasa bisa tinggal dicoret-coret aja bisa ya. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 9. Pak Joni itu membeli 13 kilogram keripik pisang seharga 650.000. Keripik pisang dijual kembali dengan harga 15.000 per 250 gram. Keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Joni adalah, gimana cara ngerjain soal ini kamu? 13 kilogram. Jadi Pak Ya, Joni ya itu tiga membeli tiga 13 keripik kilogram diganti aja kilogram ya. 30 kilogram diganti. Totalnya itu 650.000 rupiah. Oke, ini saya hapus saja. Pak Joni pembeliannya itu 650.000 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke penjualan. Gimana untuk penjualan? Karena keuntungan itu kan adalah yang dijual dikurang dengan yang dibeli ya. Itu bagian Ya, dari keuntungan. Penjualannya adalah 15.000 rupiah per 250 gram. Arti gimana tuh? ya, Sedangkan di sini 13 kilo. ya 13 kilo, 13 kilo dikali, ya, Dikali. dikali 1.000. Bener, ya dikali 1.000. Nih, di sini kan 15.000 itu per 250 gram. Kalau saya Tiga ganti puluh dengan kalau saya ganti miligram aja. dengan per 1 kilo, berarti berapa harganya? Kalau per 250 gram itu 15.000, Aduh, berarti kalau per 1 kilo berapa? 60.000. 60.000 ya, karena dikali dengan 4. 60.000. Ini untuk per 1 kilo. Sedangkan yang dibeli itu ada 13 kilo. Berarti untuk per 13 kilonya berapa kira-kira yang dia jual? 60 kali 13. Berapa itu? Tiga kali. Hmm, 3 kali 6. 780.000. Yes, 780.000. Jadi penjualan dari Pak Joni itu adalah 780.000. Jadi penjualan dikurang pembelian, itulah keuntungan Pak Joni. Berapa kira-kira? Wah, Berarti kan penjualan dikurang dengan pembelian. Hasilnya adalah keuntungan yang akan diperoleh Pak Joni, yaitu 130.000 ya. Jawabannya adalah yang B. Ini gampang ya untuk yang soal nomor 9. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10, 11, dan 12.
Oke, soal nomor 10. Naomi, Tori, dan Eksa sedang memainkan suatu permainan dalam 10 babak. Juara ke-1, kedua, dan ketiga pada setiap babak akan mendapatkan poin berturut-turut sebesar 5 poin, 3 poin, dan 0 poin. Dari seluruh babak, Naomi memperoleh total poin sebanyak 28. Berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga dari seluruh babak permainan. Nah, ini kira-kira gimana cara mengerjakan soal yang seperti ini? Menurut Arya gimana? Enggak, liatin dulu. Sebelum Coba bahas juara dipahami ketiga. dulu ya. Dipahami dulu coba untuk soal ceritanya. Ya, setiap setiap itu di setiap itu bisa ada juara 1 sampai 3 setiap babak dapat poin betul-betul ya 5, 3, 0. Jika seluruh babak Nomi memperoleh total waktu 28 poin, berapa kali sedikit Nomi juara apa ya? Coba saya tuliskan dulu ya. Jadi informasi yang penting yang diperoleh dari soal itu adalah juara ke satu itu sama dengan mendapatkan 5 poin. Lalu juara kedua itu mendapatkan 3 poin. Dan juara ketiga itu mendapatkan 0 poin. Ini ya, yang di atas itu ini 5. Oke, perhatikan. Total poin ternyata yang diperoleh oleh Naomi itu 28. Total poin Naomi itu 28. Ini dalam 10 babak ya. Dalam 10 babak. Yang diminta oleh soal itu adalah berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga. Juara ketiga itu artinya dia tidak mendapatkan poin. Poinnya itu 0. Tapi diminta untuk yang paling sedikit nih kemungkinannya. Kira-kira berapa kali sih gitu. Nah, ini berkaitan dengan kemungkinan atau berkaitan dengan banyaknya suatu kejadian ya. Dia masuknya ranahnya itu ranah peluang sebenarnya atau kaidah pencacahan. Kalau di soal OSN. Berarti gimana kira-kira? Nah, kira-kira Nomi bisa mendapat berapa sih itu? Nah, gini Seperti aja gampangnya. Kan 28. Naomi Oh, kan eh, Naomi di ya, sini itu 28 poinnya. Total poinnya dalam 10 babak. Kalau misalkan nih ya, saya punya soal. Misalkan dalam 10 babak itu Naomi selalu juara satu. Berarti total poinnya Naomi berapa? dalam 10 babak semuanya juara satu ya 100 poin. 10 babak 100 poin. Eh, oh, Bukan 100 kalau poin. 100 poin sih 50 poin. Jadi kalau misalkan dalam 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 10 babak ke 10-10-nya Naomi itu juara satu, maka total poin yang diperoleh itu adalah 10 dikali dengan 5 poin, yaitu 50 poin. Gitu kan? 50 poin. Ya, Jadi misalkan dalam satu babak nih, dalam satu babak Naomi juara kedua, berarti poin yang diperoleh adalah 3 poin. bisa bisa Iya gini kan? kan? Ya bisa gini 5 kali 5 jadi juara satunya 5 kali sama juara duanya 3 kali Iya. juara ya itu. Iya kayak gitu. Empat Kira-kira kayak gitu empat ngitungnya. Juara ya limanya berapa kali?
5 kali, terus juara Juara tiganya satunya 1 kali. juara satunya 5 kali, Juara tiga 1 kali. juara duanya 1 kali, 3 kali 1, 3 ya. Ya. Berarti juara tiganya berapa kali? 4 kali Juara dong. tiganya bisa 4 kali. 4 kali, 4 kali. Kenapa 4 kali? Ya karena 10 babak itu baru 5 Yes, sama 6. Ya, harus Kak. 10. Harus 10 jumlahnya. Berarti di sini jawabannya adalah 4 kali. 4 kali dia juara 3 ya, agar poinnya 28. Tetapi yang ditanya itu adalah kemungkinan yang paling sedikit. Ada kira-kira kemungkinan yang lain selain harus 4 kali juara ketiga? Ada nggak ya? Ya juara tiganya dibanyakin gitu ya. Setelah Coba deh. tiga juga. Nah, eh, Juara tiganya itu di ini di apa ya? Bukan dibanyakin tapi di sedikitin. Karena yang diminta tuh yang paling sedikit juara 3. bentar. Juara tiganya dikit aja, juara duanya dibanyakin. Ya, juara duanya banyakin. Ya, bentar. 37 kan dia 37. Kebanyakan 28. 28. Kebanyak nggak apa ya? Nggak Yang, tahu, yang, belum yang tahu. penting poinnya itu harus 28. Itu aja intinya. Yang penting Kalau poinnya yang harus 28. 28 ya. Nah, 15. 5 kali itu 5 kali. Nah, bisa pasal ininya 5 kali 15. Gimana? Tiganya 5 kali, tiganya 5 kali 15. Iya, tiganya 5 kali berarti 15. Terus Terus itu 28 poin, tambah juara satu, dua 5 puluh lima, poin terus tambah kali satu, dua kali puluh lima berapa terus ini? tambah. Jadi 6 3 3 kali 6, 3 kali Iya, 6 3 kali 6, delapan sama belas 5 kali 5 kali 2 ya, sama 5 kali 2. Dah. 10. eh, Sehingga nanti yang juara 3 0 itu dikali dengan eh, bentar. 2 kali. dikali dengan 2. 2 kali ya. Jadi Ya. jawabannya adalah 2 kali. Yaitu Oke. yang C. Kalau 1 kali dia nggak bisa. Paling kecil, paling sedikit itu 2 kali. Oke, jawabannya adalah yang C. Gampang ya, Arya ya. Kira-kira enggak. Oke, nomor 11. Kira-kira gimana cara ngerjain yang soal seperti ini? Nomor 11. Hasil operasi dari 0,4 pangkat 6 dikali 25 pangkat 3 ditambah 0,5 pangkat 4 dikali 16 pangkat 3. Gimana caranya? Eh, ya belum, enggak tahu. Aku ya bingung. Kamu udah dapat perpangkatan belum di SD? Pengkalapan ya sih udah kayaknya. Kayak 2 Bentuk pangkat 3, berarti itu masih yang mana? kayak 2 pangkat 3 Belakang. berarti 8. 2 pengaturan ya 8, 8, 8. 2 pangkat 5. 2 pengaturan nggak besar. Duanya Delapan 5 kali kali ya. 15.
16 kali 2 berapa? 32. Oke, 32. Udah inilah seenggaknya Ya, dasarnya kamu sudah pernah lah. Nah, di ya udah sini pernah tapi ada 0,4 pangkat 6. Kalau 4 ada pangkat 6. bentuk kalau ada bentuk desimal seperti ini itu harus kita ganti menjadi bentuk pecahan. Pecahan Berapa bentuk pecahan dari 0,4? berapa ya? Eh, Pecahannya. 4 4/10. 4/10 ada yang lebih sederhana lagi? 4/10 dibagi 2 Sar. Dibagi 2, 2/5. Yes, jawabannya 2/5. Jadi 0,4 2/5 ini kita ganti dengan 2/5 ya. 2/5 pangkat 6 dikali 25 pangkat 3. 25 pangkat 3 ini 25 itu 5 pangkat berapa sih? 25 itu 5 pangkat 5. 1. 2 5 pangkat pangkat 2. 2. Berarti 5 pangkat 2 dikali 3. Ada 3 di sini. Iya nggak? Apa? 5 pangkat. Ya, 2 kali dia 25 kali 5. Iya kan? Ya, 25 kali 5. 25 itu kan 5 pangkat 2. Terus ada pangkat 3 di sini. Berarti 2 ini dikali dengan 3 pangkatnya. Sehingga ini 2/5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 kali 3. Yaitu 2 6. kali 3. 6. Gitu. Ya, Gitu ya. ya. Ini Nah, pangkatnya tambahin ya. dikali 2 kali 3. Iya, Dikali. ya. Habis itu pangkatnya Yang dikaliin ini, yang pangkatnya. ini. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Oke. Oh. pangkatnya sama di sini, maka bilangan yang di dalamnya ini dan ini itu bisa kita kalikan. Sehingga nantinya menjadi 2/5 yang ini dikali 5 pangkat 6. Seperti itu. Hmm. Paham ya sampai sini ya? Belum paham Arya sampai sini? Udah. Udah? Nah, di sini ada 5 dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 itu 1. Berarti bisa kita coret. Menyisakan 2. Berarti tinggal 2 pangkat 6. Berarti hasil untuk yang di sini itu adalah 2 pangkat 6. Ya. Berapakah 2 pangkat 6 itu? Berapa 2 pangkat 6? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 enggak? 8, udah 16. 2 pangkat 5 tadi kan juga 2 pangkat 2 pangkat 5 sudah 2, 3 kali 2. Berapa? 64 ya? Ya, 64. Nah, berarti yang di sini itu adalah 264 untuk yang ruas kiri. Sekarang Hmm. kita coba kerjakan yang ini. 0,5 itu juga kita bisa ubah ke bentuk pecahan. Menjadi 5/10. Terus ya 1/2. 1/2. 1/2 pangkat 4. Ya, enggak enggak. Dikali 16. 16 itu 2 pangkat berapa? Iya. Dua, 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 3. Salah, bukan 2 pangkat 3. Dua, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Dikali 3 nih, ada 3 di sini. Berarti dikali dengan 3. Sehingga sama dengan berapa itu?
Ini tuh sama aja dengan 1 pangkat 4 ya. Dibagi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kali 3 yaitu 12. Sama dengan 1 pangkat 4 berapa? 1 4 4 satu. 1. Terus Du- tinggal 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4. Kalau ada bentuk yang seperti ini, maka tinggal kita kurangi pangkatnya. 2 pangkat 12 dikurang 4. Yaitu sama dengan Dua dua pangkat 18. pangkat 8. 8. Ya. Berapa Tadi, hasilnya? 2 pangkat 8? tadi, mana? Tiga, Dua, 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 dua sampai 4, 8 kali. tunggu, 4 dikali 2. 12, 128 kali 2. 200. Sebentar. 256, 256, 56 Sudah, di, sudah itu. udah ya? Ya, 256 itu 2 256. pangkat 8. Nah, jadi sekarang kita udah mendapatkan 64 dan 256. Ini tinggal kita jumlahkan aja. 256 ditambah dengan 64. 0, ini 2, ini 3. Hasilnya adalah 320 ya. Jawabannya adalah yang A. Gampang ya Alia ya. Iya, Oke, oke. coba kita bahas untuk soal yang terakhir nomor 12. Bisa kamu mengerjakan tuh soal nomor 12? 12 diketahui 3 per 4 tambah 7 per 25 per 3 sampai 4 A 2024. A per 2024. Nilai A sama dengan Gimana cara ngerjainnya? Caranya langkah-langkahnya? 3 nih. Ah, ini tinggal tinggal ditambahin aja ini. Gak bisa, jangan langsung ditambahin. Itu harus Eh, dilakukan apa ya? Harus menyamakan bagian penyebutnya. ya, penyebutnya diituin dulu, Dikaliin dulu. disamain dulu. Paling gampang itu dikalikan aja. 253 Ya, dikali 4. 253 dikali 4. Nah, 253 dikali, bentar, 20, 4 kali 2, 1012. 253 dikali 4 coba. 2 1 1 2 1012. Oke. Ya, 1000. 1012. Kemudian Ya, 253 dikali 3 berapa itu? 253 dikali 3. 253 dikali 3 adalah 1000. Nah, ya berapa ya? Sebentar. 10, 9, 11, 9, 769 769. Coba sih. tambah 253 kali 3 951. Oh ya. 75 ya, bukan 6 ya. tujuh ya, ratus lima puluh sembilan. Kemudian ditambah dengan berapa? ditambah dengan 7 dikali 4 kali 4, itu masih Ya, 7 kali 7 4. kali Berapa itu? 3, 28.
28. Sama dengan Eh, A dibagi 2024. ya. Coba sekarang ini ditambah. Benar. 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 19 coy. Itu 837. 800 berapa? 37. 37. Coba sih. Satu 759 dolar. ditambah 28. 718. 787 ya? Salah tadi 7. 787 dibagi 1012 sama dengan A dibagi 2024. Setelah itu gimana? Tapi disederhanain nggak sih? Nggak perlu. Nih Arya, ada triknya. 1012 itu merupakan setengahnya dari 2024. Ya. Atau Ya. 2024 itu merupakan dua kalinya 1012. Jadi ini dibikin aja agar menjadi Nah, 2024, yaitu kita kalikan dengan 2, sehingga yang atas pun juga kita kalikan dengan 2, biar ya. sama. Jadi yang ini nanti menjadi 2024 sama dengan A dibagi 2024. Yang ini berapa nih? Ya. 787 dikali dengan 2. Berapa itu? Kenapa? Benar sih 1574. Oke, 1574 ya. Jawabannya adalah yang C. Ini udah kelihatan ya, karena di sini sama, maka nilai A-nya itu adalah yang bagian penyebut di sini. 1574. Jadi kalau menjumpai soal yang seperti ini kan soal berbentuk pecahan, penjumlahan pecahan. Misalkan saya punya soal yang bentuknya lain seperti 3/5 ditambah 4/7 sama dengan X dibagi 100. Berapakah nilai X? Ini kan tinggal aja kita menjumlahkan pecahan yang ada di sebelah kirinya, yaitu langkah pertama tentu kita samakan aja penyebutnya. Paling gampang itu ya 5 kali 7, yaitu 35 ya. Kemudian 3 dikali 7 itu 21, ditambah 4 dikali 5 itu 20. Sama dengan X dibagi, ini katakanlah 70 ya, jangan 170. Ini 70. Nah, 21 tambah 20 itu sama dengan 41 dibagi 35. Sama dengan X dibagi 70. Nah, perhatikan di sini. 35 itu merupakan setengahnya dari 70. Atau 70 ini merupakan dua kalinya 35. Jadi, biar sama-sama 70 nantinya, berarti 35 ini harus kita kalikan dengan 2. Ini pun harus kita kalikan juga dengan 2. Sehingga 41 dikali 2 itu 82, 35 dikali 2 itu 70. Sama dengan X dibagi 70. Ini sama-sama 70, sehingga nilai X-nya adalah 82. Ya, jadi caranya sama seperti yang ini. Kurang lebih seperti itu ya Arya ya. Ya. Bisa, Pak, bisa Yuk, sampai jam segini aja nggak sih biar bisa waktu dulu. kenapa? Bisa sampai jam segini kalau bisa. Iya, boleh, nggak apa-apa. Nah, Ya udah. ya udah. Oke, terima kasih Arya. Nanti video saya share ya. Ya. Nanti saya kirim linknya ke WA kamu. Terima kasih. Selamat sore. Oke.